warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Wulania dari kelas A semester 5 Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini dalam video ini saya akan memaparkan tentang hasil laporan penelitian saya mengenai meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mewarnai di TK Anugrah kelompok B, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Adapun isinya yaitu pertama bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang penelitian yang akan dibahas mengenai perkembangan motorik halus yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mewarnai yang merupakan salah satu alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah untuk mengembangkan kemampuan motorik halus khususnya anak kelompok B yaitu usia 5-6 tahun. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelompok B yang beralamat di Buton Utara selama pelaksanaan observasi mengenai kemampuan motorik halus ketika kegiatan mewarnai yaitu kemampuan menggerakkan jari jemari dan pergelangan tangan yang kurang optimal karena anak-anak kurang antusias ketika melaksanakan kegiatan mewarnai. Nah, berdasarkan pelaksanaan observasi ini juga didapatkan dari guru, anak tidak bermasalah terkait kegiatan motorik halus lainnya seperti kegiatan menempel, menjiblak, menggunting, meronce, dan bermain balok. Selanjutnya, anak sangat antusias dalam kegiatan menempel, menjiblak, menggunting, meronce, dan bermain balok yang diterapkan di kelompok B TK Anugrah. Hal tersebut dikarenakan kegiatan menempel, menjiblak, menggunting, meronce, dan bermain balok ini tidak terlalu sering dilakukan dan pelaksanaannya menggunakan media yang bervariasi. Nah, oleh karena itu tidak menimbulkan kejenuhan dan perkembangan motorik halus anak dapat berkembang maksimal. Dari kegiatan itu juga bertujuan untuk mengembangkan motorik halus melalui media yang bervariasi sangat penting dilakukan. Nah, selain itu juga strategi yang digunakan ketika melaksanakan kegiatan tersebut sangat perlu dipersiapkan semenarik mungkin untuk menarik antusias anak dan memberikan stimulasi yang maksimal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah kegiatan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di kelompok B TK Anugrah Buton Utara. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan bahwa kegiatan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam memperbaiki pembelajaran di kelompok B TK Anugrah Buton Utara. Kemudian, peneliti juga akan memberikan inovasi kegiatan mewarnai dengan alat mewarnai yang berbeda, yaitu diharapkan dapat menarik antusias anak ketika melakukan kegiatan mewarna sehingga kemampuan motorik halusnya dapat berkembang maksimal. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan ditujukan kepada anak, kemudian guru maupun lembaga sekolah. Adapun manfaatnya yaitu untuk anak, pertama, kegiatan mewarnai dapat dilaksanakan di kelompok B dengan alat yang berbeda sehingga aspek perkembangan anak dapat dicapai. Kemudian untuk guru, menjadikan salah satu alternatif kegiatan motorik halus untuk kelompok B yaitu mewarnai menggunakan alat mewarna yang berbeda sehingga anak tidak merasa bosan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Kemudian untuk lembaga sekolah, yaitu dapat membantu kegiatan mewarnai, selain itu juga membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di lembaga sekolah agar lebih baik. Kemudian definisi operasional. Pertama, kemampuan motorik halus. Nah, motorik halus ini merupakan kemampuan yang membutuhkan gerakan keterampilan otot-otot kecil pada tubuh seperti keterampilan menggunakan jari jemari dan pergelangan tangan. Contoh kegiatan motorik halus yaitu melipat, mewarnai, menggambar, melukis, menggunting, dan meronce. Nah, keterampilan motorik halus juga ini sangat perlu dikembangkan pada anak usia TK kelompok B agar kemampuan gerakan otot-otot kecil anak lebih matang dan membantu anak untuk mempersiapkan menulis serta menjadikan anak mandiri karena bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian kegiatan mewarnai. Kegiatan mewarnai ini merupakan kegiatan meletakkan warna pada bidang gambar
atau kertas kosong menggunakan berbagai media seperti krayon, spidol, cat air, dan pewarna makanan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus. Nah, lanjut bab 2 yaitu kajian pustaka. Pertama, kemampuan motorik halus. Nah, kemampuan motorik ini merupakan aktivitas yang familiar dengan kegiatan sehari-hari karena setiap hari digunakan oleh manusia untuk menjalani hidup. Ini menurut Harlock. Nah, berpendapat bahwa perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkendali. Nah, ini menurut Corbin. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa kemampuan motorik berhubungan dengan perkembangan dan keterampilan gerak yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian gerak, pengendalian terhadap seluruh anggota tubuh serta perkembangannya sesuai dengan kematangan otot dan syaraf. Kemudian kedua, kemampuan motorik halus. Menurut pendapat Sugiono, motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga gerakan yang melibatkan bagian-bagian itu dapat dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Nah, di sini Dewi juga berpendapat bahwa motorik halus merupakan keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan dengan cepat. Berdasarkan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang membutuhkan gerakan keterampilan otot-otot kecil pada tubuh seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan. Nah, ketiga, prinsip pengembangan motorik halus. Prinsip-prinsip pengembangan motorik halus sesuai pendapat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007 adalah pertama, mengembangkan motorik halus dilakukan secara bertahap serta berulang-ulang sesuai kemampuan anak. Kedua, kegiatan hendaknya diberikan sesuai usia dan tahap perkembangan anak baik jasmani maupun rohani. Kemudian, pengembangan motorik anak dilakukan dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak ketika melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan motorik halus hendaknya dilakukan secara bervariasi agar tidak timbul kejenuhan. Nah, adapun tujuan pengembangan motorik halus yaitu pertama, mampu mengembangkan keterampilan motorik halus yang berhubungan dengan gerak kedua tangan, mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan jari jemari, mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan, mampu mengendalikan emosi dan beraktivitas motorik halus. Adapun fungsi pengembangan motorik halus, Dirjen Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah juga mengemukakan tentang fungsi keterampilan motorik halus, yaitu pertama, melatih kelenturan otot jari, kedua, memacu ke pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan rohani, ketiga, meningkatkan perkembangan emosi anak, kemudian keempat, meningkatkan perkembangan sosial anak, kelima, menumbuhkan perasaan yang menyayangi terhadap diri sendiri. Adapun kegiatan motorik halus anak usia 5-6 tahun dapat memegang pensil atau krayon menggunakan ibu jari atau 2 jari telunjuk, kemudian membuat objek gambar dengan lebih detail dan bisa dikenali. Kemudian stimulasi perkembangan motorik halus. Nah, untuk mengingatkan pentingnya keterampilan motorik halus ini dikembangkan secara maksimal secara tuntutan keterampilan menulis ketika jenjang sekolah berikutnya. Maka stimulasi yang diberikan kepada anak harus optimal. Nah, stimulasi yang diberikan juga melalui beberapa kegiatan seperti mencetak, menjahit, menggunting, melipat, menjiblak, bermain play-doh, membangun menara, mewarnai, dan menggambar. Nah, melalui beberapa kegiatan tersebut, antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, dapat melengkapi untuk tujuan yang sama, yaitu melatih anak untuk kemampuan menulis. Kemudian kegiatan mewarnai. Mewarnai ini adalah adalah kegiatan yang
anak-anak sangat suka. Kemudian kegiatan yang sangat menyenangkan. Menyenangkan yang dimaksud di sini terletak pada proses memilih warna yang digunakan untuk mewarnai sebuah bidang gambar kosong. Kemudian kegiatan mewarnai ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan berbagai macam media seperti krayon tadi, spidol, pensil warna, dan pewarna makanan. Dalam penelitian ini akan digunakan media pewarna makanan. Gambar yang akan diwarnai disesuaikan dengan tema yang sedang digunakan di taman kanak-kanak, yaitu mewarnai gambar menggunakan pelepah pisang, mewarnai gambar menggunakan pelepah daun pepaya, dan menggunakan cotton bud. Kemudian kelebihan dan kekurangan kegiatan mewarnai, yaitu pertama kelebihan yaitu mengembangkan keterampilan motorik anak, khususnya motorik halus. Kemudian mengekspresikan perasaan anak dan melatih anak untuk belajar. Kemudian melatih konsentrasi anak, melatih anak untuk persiapan menulis di jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu menjadikan anak kurang aktif karena mewarnai merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Kemudian interaksi yang terjadi antara guru dan anak ataupun satu anak ke anak yang lain kurang karena terlalu fokus pada gambar yang diwarnai. Nah, apabila terlalu sering dilakukan, dapat menjadikan anak bosan. Adapun bagaimana karakteristik perkembangan motorik halus anak? Nah, dalam penelitian ini membahas tentang mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mewarnai, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terdapat di kelompok B, TK Anugrah, bahwa kemampuan motorik halus anak tidak berkembang secara maksimal dikarenakan antusias yang kurang diperhatikan anak ketika pelaksanaan kegiatan mewarnai. Nah, kegiatan mewarnai ini dikemas menjadi sesuatu hal baru yang lebih variatif agar kemampuan motorik halus anak dapat berkembang maksimal. Kemudian hipotesis tindakan. Hipotesis yang diajukan yaitu kegiatan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak kelompok B di TK Anugrah, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi. Nah, penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi dilaksanakan dengan kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan antara peneliti dan guru kelas kelompok B di TK Anugrah. Pembelajaran motorik halus melalui kegiatan mewarnai disampaikan oleh guru dan peneliti secara bergantian. Waktu penelitian dilaksanakan dalam siklus-siklus yang tidak dapat ditentukan beberapa pertemuan yang harus dilakukan. Nah, pemilihan lokasi dilakukan karena di kelas tersebut terdapat masalah pada kemampuan motorik halus anak berkaitan dengan kemampuan motorik halus. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK Anugrah yang berjumlah 16 anak, terdiri dari 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah kemampuan motorik halus. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK Anugrah yang berjumlah 16 anak. Nah, adapun prosedur penelitiannya yaitu menggunakan model penelitian tindak kelas yang dapat diterapkan, tetapi dalam penelitian ini menggunakan model Chemnitz dan MC Taggart, di mana dalam perencanaannya menggunakan siklus sistem spiral yang di dalamnya terdiri dari 4 komponen yaitu rencana, tindakan, dan observasi serta refleksi. Teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan 2 teknik yaitu observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengelola dan menginterpretasikan data dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terpenuhi apabila anak sudah mencapai perkembangan BSB yaitu berkembang sangat baik dari total jumlah anak.
Jumlah anak dalam satu kelas yang diteliti sebanyak 16 anak. Nah, kemudian terakhir bab 4 penutup. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan mewarnai dilakukan di kelompok B TK Anugrah Kecamatan Wakurumba Utara, Kabupaten Buton Utara dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan mewarnai anak setelah diterapkan alat mewarnai menggunakan pelepah pisang dan cotton bud yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Kemudian saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu dalam proses belajar mengajar, seorang guru hendaknya memperhatikan RPPH agar proses pembelajaran berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan harus lebih berinovasi dalam menyediakan media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan anak di TK Anugrah Kecamatan Wakurumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Nah, itu saja paparan dari hasil laporan penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.